Video Mark Zuckerberg tentang rebranding nama Facebook menjadi Meta sangat berbau distopian dan faktanya kita seharusnya tidak terkejut. Rekam jejak Facebook mengenai data dan privasi jelas tidak bagus. Tapi dunia online sudah terlalu gempar dengan Meta ini. Well, kami ada beberapa pandangan yang perlu dibagikan dari sisi positif dan negatif dan ini sangat penting. Semoga kalian bersedia nonton sampai akhir karena bisa dibilang menurut seorang pakar makroekonomi, ini adalah salah satu hal terpenting yang kita saksikan selama bertahun-tahun belakangan. Kita yang sudah fasih kripto, blockchain, dan tahu pembangunan Web3 serta Metaverse akan memegang peran penting. Jadi, ayo kita bahas tentang Meta Facebook ini lebih lanjut dan apa artinya bagi dunia kripto. Oke, let's go! Jadi saat acara Connect 2021, Mark Zuckerberg memperkenalkan Meta yang menyatukan aplikasi dan teknologi mereka di bawah satu merek perusahaan baru. Fokus Meta adalah menghidupkan Metaverse dan membantu orang terhubung, menemukan komunitas, dan mengembangkan bisnis. Metaverse akan terasa seperti campuran dari pengalaman sosial online saat ini, kadang diperluas menjadi 3 dimensi atau diproyeksikan ke dunia fisik. Ini akan memberikan kita pengalaman mendalam dengan orang lain, bahkan waktu kita tidak bisa bersama mereka, dan bisa melakukan hal-hal bersama orang yang tidak dapat dilakukan secara dunia fisik. Ini adalah evolusi berikutnya dalam garis panjang teknologi sosial. Di konferensi Connect tahunan ini, mereka mengeksplorasi pengalaman di Metaverse selama dekade berikutnya, mulai dari koneksi sosial, hingga hiburan, game, kebugaran, pekerjaan, pendidikan, dan perdagangan. Mereka juga mengumumkan alat baru untuk membantu orang membangun Metaverse ini, termasuk Presence Platform, beserta suntikan dana investasi $150 juta dalam pembelajaran imersif untuk melatih generasi kreator yang berikutnya. Struktur perusahaan Meta tidak berubah, namun mereka akan mengubah cara pelaporan keuangan. Perdagangan saham mereka juga akan berada di bawah ticker baru yang sudah dipesan, yaitu MVRS, pada 1 Desember. Tapi ya sejauh pengumuman Meta itu, cara mereka menggunakan atau membagikan data pengguna seperti kita akan tetap sama. Jadi apa sih arti kata Metaverse yang sering kami sebutkan belakangan ini? Ya pada dasarnya ini adalah penggabungan komunitas terbesar di bumi, semuanya bergerak ke arah Metaverse. Orang biasanya bingung, Metaverse itu bukan satu tempat atau satu pengalaman. Ini adalah tentang mulusnya aliran dunia kita, perpaduan antara dunia fisik dan dunia digital yang beragam dan unik bagi semua orang. Metaverse itu bukan hanya satu pengalaman seperti di film Ready Player One, tapi Metaverse adalah dunia yang dapat beroperasi satu sama lain atau bahasa Inggrisnya interoperable. Kalian atau kami mungkin nggak bisa percaya Meta karena rekam jejak Facebook yang memang parah. Tapi di dunia Metaverse yang baru ini kita bisa membawa barang-barang kita dan kita bisa pergi ke sebuah masyarakat digital yang memperlakukan kita lebih baik seperti yang kita inginkan. Samalah kayak internet sekarang, kita bisa memilih bergabung ke komunitas mana, tapi dengan Web3 dan Metaverse, kita dapat mempertahankan semua nilai pribadi. Mungkin akan ada oligopoli pada pengalaman Metaverse terbesar, seperti yang ada di game dan media sosial sekarang. Tapi kan kita bebas untuk bergerak. Beberapa dari masyarakat tersebut akan memeras terlalu banyak penjualan data privat dan membatasi hak kebebasan, tapi kan kita juga bebas bisa pindah ke Metaverse yang lainnya. Apple sedang membangun AR dengan kecepatan yang menakjubkan dan akan bertindak sebagai perantara antara Metaverse secara fisik dan virtual penuh. Kalian mungkin juga tidak percaya Apple, tapi ya itu tidak apa-apa. Metaverse bukan merupakan satu dunia tunggal. Sekali lagi, ini seperti negara berdaulat yang digital, tapi tidak akan ada batasan negara fisik. Ada terlalu banyak orang yang membangun pengalaman lain yang akan membentuk bagian dari Metaverse yang mungkin lebih baik, tidak monopolis dan tidak korporatis. Kalian bisa pilih apa yang cocok untuk kalian. DAO atau organisasi otonom desentral, jika kalian sudah nonton episodenya di channel kami pasti paham. Ini akan menciptakan peluang untuk pemerintahan yang egaliter. Pengalaman Metaverse lain mungkin akan bersifat otokratis, yaitu tidak apa-apa, kita punya banyak pilihan yang lebih mudah daripada memilih di dunia fisik. Dan semua ini dimungkinkan karena kata kunci yang digunakan Mark Zuckerberg di video Meta, interoperabilitas. Barang fisik dan partisipasi kita dalam masyarakat digital akan menjadi kripto, NFT, dan token sosial. Semuanya akan berjalan di blockchain. Tapi jangan salah paham,
Meta Facebook ini adalah cara untuk membawa miliaran orang ke dunia teknologi ledger terdistribusi ini. Kita mungkin tidak suka model mereka, kita mungkin tidak memihak model mereka yang merampas privasi. Tapi saat ini terlalu awal untuk kita bicarakan. Gimana pun juga, inilah yang dinamakan adopsi. Seperti inilah faktanya kalau tentang adopsi. Mungkin bukan melalui cara yang kita idamkan atau inginkan, tapi memang seperti itu kenyataannya. Meta punya uang dan sumber daya besar. Sekali lagi, kita masih punya pilihan untuk berpartisipasi atau tidak. Beda dengan dunia fisik, pendapat kalian tentang Meta hanyalah soal di mana kalian bergaul. Orang lain akan memilih untuk pakai Meta dan yaitu pilihan mereka. Kalian mungkin tidak suka faktanya, ya memang sulit. Orang yang belum paham kripto dan blockchain sudah kenal Facebook, jadi mereka tidak skeptis sama Meta. Kita yang ada di sini lebih paham masa depan yang baik itu seperti apa. Kalian punya pilihan untuk membangun atau berpartisipasi dalam serangkaian pengalaman metaverse yang berbeda. Misalnya mungkin Epic Games, itu cocok buat kalian, atau mungkin tempat lainnya lebih cocok. Ada beberapa proyek hebat di kripto yang membangun metaverse yang kami bisa bagikan ke kalian, seperti ada The Sandbox. Ada Decentraland, ada Crypto Voxels, atau ada Wilder World. Atau apapun selera kalian yang lain masih ada banyak. Tapi intinya semua ini tidak bisa ada tanpa kripto dan blockchain. Tanpa itu, metaverse hanya suatu permainan tertutup. Kalau masih ada orang yang berpikir kripto tidak punya nilai, mereka salah. Kripto adalah keseluruhan blok pembangun masyarakat yang baru ini. Kalau kalian pikir NFT tidak punya nilai, kalian salah. Kalau kalian pikir token sosial tidak punya nilai, kalian juga salah. Mereka semua ini adalah uang untuk masyarakat virtual ini. Jangan terlalu sinis dan sadari bahwa hari ini dunia itu bergeser pada porosnya. Metaverse adalah lapisan yang benar-benar baru dan punya kemungkinan tidak terbatas. Metaverse manapun lah yang kalian pilih. Tidak ada hanya satu metaverse. Sama seperti tidak ada hanya satu komunitas, satu masyarakat, atau satu negara. Ada banyak. Ini adalah suatu hal yang benar-benar eksponensial. Ini adalah masa depan segalanya, tapi kalian bisa memilih masa depan dan komunitas yang paling selaras dengan kalian. Ini adalah gebrakan revolusi pengubah dunia. Jangan terlalu sinis dan tidak percaya dengan perkembangan teknologi. Sadari dan lihat perubahannya. Lalu apa peran kita dalam pembangunan metaverse? Sangat mudah bagi kita untuk komplain tentang dunia sekarang yang selalu kita bayangkan tuh bisa jadi lebih baik. Tapi nggak pernah kita ambil tindakan. Bicara teori itu gampang. Tapi kalau kita nggak menginjakkan kaki dan kita tidak mengambil peran dalam permainan desentralisasi ini, ya sama aja seperti kita hanya pakai kata desentral itu cuma untuk marketing aja. Antoine de Saint-Exupéry sempat berkata, kalau ingin membangun kapal, jangan paksa orang untuk mengumpulkan kayu, membagi tugas, dan memberi perintah. Sebaliknya, ajari mereka untuk merindukan laut yang sangat luas dan bebas dan tidak berujung. Pandangan beberapa orang mungkin merasa metaverse itu awalnya akan jadi sangat terpusat. Karena memang faktanya raksasa teknologi punya banyak uang, orang berbakat, jangkauan luas, dan menariknya mereka juga didukung penuh oleh negara bagian dan bangsa-bangsa untuk memaksa lebih banyak kontrol daripada mengurangi kontrol. Mereka memang faktanya punya uang dan kuasa. Kita komunitas kripto dan blockchain yang desentral itu punya otak dan komunitas. Dan mungkin ini aja udah cukup bagi kita. Karya yang sedang kita kerjakan untuk membangun prinsip Web3 yang berfokus pada pengguna, fokus pada desentralisasi, dan fokus pada kedaulatan dan kebebasan akan menjadi penentu bedanya metaverse yang terbuka dan metaverse yang tertutup. Ini yang ingin kami sampaikan. Intinya adalah kita seharusnya jangan hanya nunggu dan nonton masa depan metaverse terbuka. Sudah dikerjakan sejak lama oleh komunitas kripto. Mark Zuckerberg itu bukan pencetusnya, dan terserah kepada kita apa kita mau berpartisipasi dan menciptakan dunia yang lebih positif. Misalnya aja kalau metanya Facebook itu menang, yang terjadi malah kita terjebak dalam dunia metaverse tertutup, seperti di film Ready Player One, di mana cuma dikontrol oleh hanya satu atau segelintir perusahaan terpusat. Kripto adalah fondasi dasar bagi sistem finansial dunia yang berdaulat sendiri, suatu ekonomi kreator yang terbuka,
dan perlambang kepemilikan digital secara universal melalui NFT. Metaverse sudah dan akan datang. Trennya menjadi tanda arah tujuan dunia kita selanjutnya. Ada opsi bagi kita untuk eksis hampir secara eksklusif di dunia online dan berpartisipasi dalam sebuah ekonomi virtual dengan dampak sosial nyata. Jaringan yang desentral menyediakan sejumlah kepastian yang unik dan tidak tertandingi. Daripada kita harus percaya pada institusi tunggal yang terpusat dan membatasi kebebasan kita. NFT akan memungkinkan standar yang universal atas kepemilikan aset bagi hal-hal apapun yang ada di dunia, mulai dari yang digital seperti aset game, karya seni, atau bahkan dunia fisik seperti properti dan banyak lagi. Kesuksesan awal Metaverse ini akan mendorong FOMO dari orang-orang yang panik memahami teknologi baru karena awalnya mereka skeptis jadi ketinggalan zaman. Jaringan desentral yang sudah besar di kripto, beserta sifatnya yang terbuka dan tanpa izin, akan mendorong inovasi luar biasa pesat selama tiap kreator saling bahu-membahu membangun. Jadi kalau kalian sudah mindset investasinya jangka panjang, kalian sudah berinvestasi awal, memegang sebagian besar aset dari dunia yang baru ini, kita yang percaya akan menghasilkan keuntungan finansial hebat. Dan banyak orang yang berhasil ini dan sukses mungkin berasal dari pasar berkembang, seperti salah satunya kita di negara Indonesia yang sigap mengambil kesempatan yang ada sekarang. Selain kekayaan juga, para pengadopsi awal akan dijamin manfaat lebih. Sebagai pelopor dari berbagai model dan teknologi bisnis yang baru, keterampilan dan pengetahuan kita akan menjadi senjata yang signifikan. Sama seperti meningkatnya orang berbakat yang sedang dibutuhkan, begitu pula kripto di seluruh games dan kreator Metaverse akan meningkat pula. Di masa depan nanti, waktu kita nostalgia, akan jadi jelas bahwa peran kripto dalam Metaverse adalah hal yang terpenting, namun paling diragukan oleh orang saat kelahirannya. Kami paham kalau banyak orang itu tidak optimis tentang visi Meta Facebook. Yang paham pasti tahu mereka akan menciptakan taman digital dengan batas tembok tinggi yang menguntungkan perusahaan serta mitra keluarganya untuk bisa memonetisasi data privat kita. Meta bahkan sampai berkomitmen dengan tujuan ini, sampai perusahaannya mengumumkan rencana untuk mempekerjakan 10.000 orang hanya di Uni Eropa aja. Tapi sisi positifnya kalau kita mau optimis, Meta akan sangat mempercepat tingkat perkembangan Metaverse. Selain itu, karyawan yang nanti bekerja untuk Meta, siapa tahu akan masuk ke dalam dunia kripto, memercikkan potensi aliran orang yang berbakat dan paham yang punya visi desentralisasi dengan Metaverse yang lebih terbuka. Dan bahkan lebih penting lagi, jaringan kripto seperti Bitcoin dan terutama yang sedang mendominasi Ethereum itu dengan pesat akan mendekati suatu level di mana mereka bisa bersaing dengan raksasa teknologi yang sudah ada. Inilah kenapa kami di Republik Rupiah selalu mengutamakan mindset jangka panjang untuk ekosistem yang memang desentral dan memang berfundamental baik. Semoga sekarang kalian paham akhirnya dengan visi yang lebih penting. Tidak ada waktu untuk kita habiskan mengkhawatirkan koin atau token micin yang tidak jelas yang hanya untuk berjudi jangka pendek. Jadi sekian guys, kiranya video yang bisa kami bagikan hari ini tentang Meta Facebook, pandangan kami tentang masa depan Metaverse, dan mari kita bersama-sama membantu masyarakat dan komunitas Indonesia untuk paham bahwa ini adalah revolusi penting. Saatnya kita untuk bangkit membangun masa depan dunia yang lebih baik untuk anak kita, cucu kita, dan generasi yang selanjutnya juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!